Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan saya Pak Yogi di Mapel Sejarah Indonesia. Pertemuan minggu lalu kita telah membahas mengenai akulturasi dalam seni rupa, seni ukir, seni pertunjukan, seni bahasa, dan seni sastra. Kali ini saya akan membahas mengenai akulturasi budaya India dan Nusantara dalam sistem kepercayaan, sistem pemerintahan, dan bukti pengaruh Hindu dan Buddha. Yang kelima, sistem kepercayaan. Sebelum masyarakat Indonesia berjumpa dengan orang-orang Hindu Buddha, itu masih bersifat animisme dan dinamisme. Animisme itu mereka masih memuja terhadap roh nenek moyang. Kepala suku yang dianggap suci itu disembah ketika sudah meninggal. Sedangkan dinamisme adalah pemujaan terhadap benda-benda mati seperti pohon dan api. Sejak masa praksara, orang-orang di kepulauan Indonesia itu sudah mengenal simbol-simbol yang bermakna filosofis. Sebagai contoh, kalau ada orang meninggal, di dalam kuburnya disertakan benda-benda. Di antara benda-benda itu ada lukisan orang naik perahu. Ini memberikan makna bahwa orang yang sudah meninggal, rohnya akan melanjutkan perjalanan ke tempat tujuan yang membahagiakan, yaitu alam baka. Nah, masyarakat pada waktu itu sudah percaya adanya kehidupan sesudah mati, yakni sebagai roh halus. Nah, oleh karena itu roh nenek moyang yang dipuja oleh orang yang masih hidup, itu namanya animisme tadi. Namun setelah masuknya pengaruh India, kepercayaan terhadap roh halus tidak punah. Misalnya dapat dilihat daripada fungsi candi. Fungsi candi atau kuil di India adalah sebagai tempat pemujaan. Di Indonesia, di samping sebagai tempat pemujaan, candi juga sebagai makam raja atau untuk menyimpan abu jenazah raja yang telah meninggal. Itulah sebabnya Peripih, tempat penyimpanan abu jenazah raja, didirikan patung raja dalam bentuk yang mirip dewa yang dipujanya. Ini jelas merupakan perpaduan di antara fungsi candi di India dengan tradisi pemakaman dan pemujaan roh nenek moyang di Indonesia. Nah, selain itu, bentuk bangunan lingga dan yoni itu merupakan tempat pemujaan terutama bagi orang-orang Hindu penganut Siwaisme. Lingga adalah lambang dewa Siwa. Nah, secara filosofis, lingga dan yoni adalah lambang kesuburan dan lambang kemakmuran. Lingga itu lambang laki-laki dan yoni lambang perempuan. Yang keenam, ada sistem pemerintahan. Kondisi masyarakat sebelum datangnya Hindu Buddha itu sistem pemerintahannya masih bersifat sederhana, yaitu rakyat memilih seorang sebagai kepala suku dan sistem pemerintahnya masih bersifat kesukuan. Orang yang dipilih sebagai pemimpin itu biasanya orang yang sudah tua atau senior, arif, dapat membimbing, dan memiliki kelebihan-kelebihan tertentu, termasuk dalam bidang ekonomi, berwibawa, serta memiliki semacam kekuatan gaib atau kesaktian. Nah, setelah pengaruh Hindu India masuk, maka pemimpin tadi diubah menjadi raja dan wilayahnya disebut kerajaan. Hal ini secara jelas terjadi di kerajaan Kutai. Kudungga dulunya kepala suku, ketika memeluk Hindu, dia menjadi raja dan daerahnya berubah menjadi kerajaan. Salah satu bukti akulturasi dalam pemerintahan, misalnya seorang raja harus berwibawa dan dipandang memiliki kekuatan gaib, seperti pada pemimpin masa sebelum Hindu Buddha. Karena raja memiliki kekuatan gaib, maka oleh rakyat dipandang dekat dengan dewa. Raja kemudian disembah dan kalau sudah meninggal, rohnya dipuja-puja. Yang berikutnya ada bukti pengaruh budaya Hindu-Buddha. Yang pertama, ngaben. Ngaben adalah upacara pembakaran jenazah atau kremasi umat Hindu di Bali. Acara ngaben merupakan suatu ritual yang dilaksanakan untuk mengirim jenazah pada kehidupan yang mendatang. Puncak acara ngaben adalah pembakaran keseluruhan struktur seperti lembu dan atau vihara yang terbuat dari kayu dan kertas beserta dengan jenazah. Api yang digunakan dalam pembakaran dibutuhkan untuk membebaskan roh dari tubuh dan memudahkan proses reinkarnasi. Dalam agama Hindu, dewa pencipta atau dewa Brahma juga dikenal sebagai dewa api. Oleh sebab itu, upacara ngaben dapat dilihat sebagai membakar kotoran berupa jasad kasar yang melekat pada roh, atau disebut pralina atau meleburkan jasad, dan mengembalikan roh kepada sang pencipta. Kedua, ada tingkeban. Upacara tingkeban adalah salah satu tradisi masyarakat Jawa. Upacara ini disebut juga dengan mitoni. Nah, upacara ini dilaksanakan pada kehamilan 7 bulan dan pada kehamilan pertama. Upacara ini bermakna bahwa pendidikan bukan saja setelah dewasa, akan tetapi semenjak menjadi benih yang tertanam di dalam rahim ibu. Dalam upacara ini, sang ibu yang sedang hamil dimandikan dengan air kembang, setaman, dan disertai doa. Acara ini bertujuan agar ibu dan bayi selalu diberi rahmat dan berkah, sehingga bayi akan dilahirkan selamat dan sehat.
Yang ketiga ada sedekah laut. Tradisi sedekah laut merupakan sebuah bentuk rasa syukur yang dimiliki masyarakat pesisir di Nusantara. Masyarakat nelayan setiap tahun melakukan sedekah laut sebagai bentuk rasa syukur kepada Tuhan agar menjaga keselamatan para nelayan dan membantu perbaikan penghasilan. Yang keempat ada sedekah bumi. Sedekah bumi merupakan tradisi tahunan sebagai ungkapan rasa syukur dari hasil bumi yang melimpah. Tradisi sedekah bumi merupakan salah satu bentuk ritual tradisional masyarakat di Pulau Jawa yang sudah berlangsung secara turun-temurun dari nenek moyang orang Jawa terdahulu. Ritual sedekah bumi biasanya dilakukan oleh mereka pada masyarakat yang berprofesi sebagai petani maupun nelayan yang menggantungkan hidup dengan memanfaatkan kekayaan alam. Ritual sedekah bumi sebagai simbol penghormatan manusia terhadap tanah yang menjadi sumber kehidupan. Pada acara sedekah bumi, warga membuat tumpeng dan berkumpul menjadi satu di tempat sesepuh kampung atau di balai desa atau di tempat-tempat yang telah disepakati oleh seluruh masyarakat. Upacara sedekah bumi masih tetap dilakukan oleh umat Hindu, Buddha maupun masyarakat pada umumnya. Yang terakhir adalah upacara kasada. Kasada adalah upacara tahunan yang selalu diselenggarakan oleh masyarakat asli Tengger. Upacara ini selalu diadakan setiap bulan Desember atau Januari. Kasodo atau kasada merupakan upacara ucapan syukur yang dilakukan oleh masyarakat Tengger kepada Sang Hyang Widi. Dengan adanya upacara ini, masyarakat sekitar meminta panen yang melimpah dan kesembuhan untuk segala penyakit. Di sisi lain, mereka memberikan sesembahan kepada dewa, yakni dengan melempar sesaji ke kawah Gunung Bromo. Sampai sini pembahasannya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.